Shalom gereja Tuhan. Apa kabar? Ya, selamat datang di ibadah online gereja kita. Kita percaya dan berdoa bersama dimanapun kita berada, dimanapun kita beribadah. Kita yakin bahwa Tuhan ada di situ dan Roh Kudus menjamah kita. Amin. Yang sakit disembuhkan, yang susah dihiburkan, yang lemah dikuatkan. Selamat beribadah. Tuhan Yesus memberkati. Mari Bapak Ibu Saudara, kita mau merasakan kebaikan Tuhan. Kemenangan telah menjadi bagian kami Tuhan. Sebab kami terus mengimani Engkau yang berkuasa atas kami, Engkau yang berdaulat atas hidup kami. Syukur, haleluya, haleluya. Mari kita sembah Dia. Ku menyembah dalam kudus hadirat-Mu, hampiri tata kasih karunia-Mu Bapa. Kekuatanku hanya dalam hadirat-Mu, Yesusku, hanya Kaulah segalanya. Dengan penuh iman katakan, Dia hadir di sini. Ku yakin Kau hadir di sini. Ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini. Kemenangan terjadi di sini.
deklarasikan, kita mengucapkan kata kasih kita kepadanya. Ya Tuhan Allahku, Ya Tuhan Allahku, aku sungguh mengasihimu, aku sungguh mengasihimu dengan segenap hatiku, dengan segenap hatiku, dengan segenap jiwaku, dengan segenap jiwaku, dengan segenap akal budiku, dengan segenap akal, dan dengan segenap kekuatanku. dengan segenap kekuatanku. Ya Tuhan Allahku, Ya Tuhan Allahku, aku juga mengasihi sesama manusia, seperti aku mengasihi diriku sendiri. Ya Tuhan Allahku, aku juga cinta akan pekerjaanmu Tuhan, dimanapun berada, terlebih khusus di tempat ini. Berikan kemuliaan sorak-sorak lagi Tuhan, sampai mengasihi wanita bersorak lagi Tuhan. Haleluya, haleluya, sampai mengasihi Engkau Tuhan. Haleluya, haleluya. Amin, amin, amin. Haleluya. Saat ini kita akan menaikkan ucapan syukur dan juga kita menaikkan permohonan-permohonan doa dari beberapa saudara kita. Kita naikkan syukur kepada Tuhan buat semua yang Tuhan lakukan di dalam kehidupan kita semua. Segala sesuatunya baik Tuhan yang terjadi dalam kehidupan kami. Kami sungguh mengucap syukur untuk semua yang Kau lakukan dan Kau kerjakan serta jadikan di dalam kehidupan kami. Kami juga mengucap syukur atas saudara kami yang semakin menikmati doa di dalam doa berbahasa roh, dan saudara kami ini juga menikmati realisasi ilahi setiap kejadian-kejadian di dalam kehidupannya. Terima kasih, kami sungguh mengucap syukur untuk itu Tuhan. Haleluya. Dan saat ini kami juga menaikkan permohonan kami untuk saudara kami yang mengalami sakit hati kepada saudaranya. Engkau tolong Tuhan, karena ada keinginan untuk memaafkan, dan Tuhan tolong untuk saudara kami ini dapat memaafkan oleh karena kasih Tuhan di dalam kehidupannya, oleh karena kasih Tuhan di dalam hatinya. Itu yang memberi kekuatan untuk saudara kami ini dapat memaafkan saudaranya. Dan kami juga berdoa untuk salah satu saudara kami agar semakin diperhitungkan di dalam pekerjaannya, menjadi pribadi yang semakin berkualitas, untuk dia juga semakin meningkat dalam pekerjaannya Tuhan, semakin dekat dengan Tuhan, dan segala sesuatu akan ditambahkan di dalam kehidupannya. Di dalam nama Yesus, Kau jadikan setiap permohonan, dan kami naikkan segala syukur kami kepadamu Tuhan. Haleluya, haleluya, amin. Sebelum kita menikmati kebenaran firman Tuhan, kita mau lebih lagi datang kepadanya. Kita mau berseru kepadanya, sebab Dialah penolong kita yang ajaib. Haleluya, haleluya, Yesus syukur. Tuhanku, mulut
Selamat Paskah saudara, kita ketemu lagi di ibadah online. Ibadah online adalah salah satu cara untuk menyampaikan kebenaran. Cara bisa berubah-ubah, tetapi yang pasti kebenaran itu adalah tetap. Bahwa Yesuslah Tuhan, bahwa Dia selalu baik, Dia tidak pernah berubah, dulu, sekarang, dan selamanya. Dia maha hadir bersama dengan kita. Amin. Saat ini kita akan membuka dari 1 Korintus 15 ayatnya yang pertama sampai 4. 1 Korintus 15 ayatnya yang pertama sampai yang keempat. Kita akan baca bersama. Dan sekarang saudara-saudara, aku mau mengingatkan kamu kepada Injil yang aku beritakan kepadamu dan yang kamu terima dan yang di dalamnya kamu teguh berdiri. Oleh Injil itu kamu diselamatkan, asal kamu teguh berpegang padanya, seperti yang telah kuberitakan kepadamu, kecuali kalau kamu telah sia-sia saja menjadi percaya. Sebab yang sangat penting telah kusampaikan kepadamu, yaitu apa yang telah kuterima sendiri, ialah bahwa Kristus telah mati karena dosa-dosa kita, sesuai dengan kitab suci, bahwa Ia telah dikuburkan dan bahwa Ia telah dibangkitkan pada hari yang ketiga, sesuai dengan kitab suci. Amin. Saudara, Paskah merupakan dasar dari apa yang terjadi ketika Jumat Agung. Artinya, kematian Yesus menjadi sangat berarti ketika Yesus bangkit dari kematian. Seperti yang kita peringati hari ini, kebangkitan Yesus. Apa yang terjadi jika Yesus tidak bangkit? Saudara bisa bayangkan, apa yang terjadi jika Yesus tidak bangkit? Maka kematian Yesus menjadi sama dengan nabi-nabi yang lain. Apa yang terjadi jika Yesus tidak bangkit? Maka Dia bukan Tuhan. Apa yang terjadi jika Yesus tidak bangkit? Maka kematiannya tidak dapat menebus dosa-dosa kita. Oleh sebab itu, Paskah merupakan peristiwa yang sangat penting, yang sangat mendasar bagi iman kita. Kalau tidak ada Paskah, maka semua yang kita percayai menjadi sia-sia, tidak ada dasarnya. Kehadiran Yesus, kematian Yesus bukan merupakan kecelakaan. Kematian Yesus bukan suatu kebetulan. Semua peristiwa Paskah, bahkan dari Natal, Jumat Agung, dan Paskah, kebangkitannya, itu merupakan suatu yang sudah direncanakan. Jauh sebelum Yesus lahir di dunia. Jauh sebelum bahkan dunia ini ada. Semua ada dalam rencana Tuhan. Semua sudah direncanakan oleh Tuhan. Contohnya kalau Paskah bukan merupakan suatu kebetulan adalah kalau kebetulan itu seperti misalnya kita pulang dari beribadah di gereja, kemudian di perjalanan pulang, kita melihat ada rumah makan baru, ada warung makan baru. Mampir, yuk mampir. Nah, itu bukan suatu yang direncanakan. Itu suatu kebetulan. Karena kebetulan juga saudara sedang lapar dan saudara memilih untuk mampir ke warung makan yang baru tersebut. Sementara Paskah bukanlah hal yang seperti itu, saudara. Paskah ada dalam master plan-nya Tuhan. Paskah ada dalam rencana rancangan besarnya Tuhan. Saudara, Tuhan kita, Dia adalah Alfa dan Omega. Dia adalah yang awal dan yang akhir. Dia tahu awal, Dia tahu akhir. Dia tahu akhir dari sebuah awal. Dia tahu awal itu akan berakhir di mana.
Dia tahu setiap yang terjadi dalam kehidupan kita, setiap yang terjadi di dunia ini, bahkan kondisi sekarang ini. Beliau sudah tahu sebelumnya. Dia sudah tahu sejak awal. Dan dia sudah memberikan solusi. Dia sudah punya jalan keluarnya. Saudara, di dalam Mazmur dan Yesaya dikatakan di situ bahwa akan ada seorang juru selamat. Akan ada seorang manusia yang akan mengalami sengsara yang begitu luar biasa. Dia akan disiksa, dia akan dihina, tubuhnya akan penuh dengan luka karena pelanggaran manusia, karena pelanggaran saudara dan saya. Bahkan dikatakan orang-orang pun tidak sanggup untuk melihatnya sampai menutup mata karena begitu keadaan manusia ini, begitu penuh dengan luka dan tidak berdaya. Kita akan buka bersama-sama dalam Yesaya 53 ayat yang ketiga sampai 11. Yesaya 53 ayatnya yang ketiga sampai 11 kita baca bersama-sama. Ia dihina dan dihindari orang, seorang yang penuh kesengsaraan dan yang biasa menderita kesakitan. Ia sangat dihina sehingga orang menutup mukanya terhadap dia. Dan bagi kita pun dia tidak masuk hitungan. Tetapi sesungguhnya penyakit kitalah yang ditanggungnya dan kesengsaraan kita yang dipikulnya. Padahal kita mengira dia kena tulah, dipukul dan ditindas Allah. Tetapi dia tertikam oleh karena kejahatan kita. Ganjaran yang mendatangkan keselamatan bagi kita ditimpakan kepadanya. Oleh bilur-bilurnya kita menjadi sembuh. Kita sekalian sesat seperti domba. Masing-masing kita mengambil jalannya sendiri. Tetapi Tuhan telah menimpakan kepadanya kejahatan kita sekalian. Dia dianiaya, tetapi dia membiarkan diri ditindas dan tidak membuka mulutnya seperti anak domba yang dibawa ke pembantaian, seperti induk domba yang keluh di depan orang-orang yang menggunting bulunya. Ia tidak membuka mulutnya. Sesudah penahanan dan penghukuman ia terambil, dan tentang nasibnya siapakah yang memikirkannya? Sungguh ia terputus dari negeri orang-orang hidup, dan karena pemberontakan umatku, ia kena tulah. Orang menempatkan kuburnya di antara orang-orang fasik, dan dalam matinya ia ada di antara penjahat-penjahat. Sekalipun ia tidak berbuat kekerasan, dan tipu daya tidak ada dalam mulutnya. Tetapi Tuhan berkehendak meremukkan dia dengan kesakitan apabila ia menyerahkan dirinya sebagai korban penebus salah. Ia akan melihat keturunannya, umurnya akan lanjut, dan kehendak Tuhan akan terlaksana olehnya. Sesudah kesusahan jiwanya, ia akan melihat terang dan menjadi puas, dan hambaku ini sebagai orang yang benar akan membenarkan banyak orang oleh hikmatnya, dan kejahatan mereka dia pikul. Amin, saudara. Inilah bukti bahwa Yesus dan setiap peristiwa dalam kehidupannya, termasuk itu juga Paskah, merupakan suatu rencana Allah. Yesaya ditulis tahun 125 sebelum Masehi. Itu berarti 1/4 abad sebelum Yesus lahir. Anda bisa bayangkan bagaimana jika hari ini Anda harus menceritakan peristiwa yang mendatang, peristiwa di tahun 2145. Apakah saudara bisa? Tentu tidak. Beberapa menit setelah ini saja kita nggak tahu apa yang akan terjadi.
Ada bukti lain lagi saudara bahwa Paskah merupakan rencana dan rancangan Tuhan. Kita buka dalam Yohanes 2 ayatnya yang ke-19 sampai 22. Kita akan baca bersama-sama Yohanes 2 ayat 19 sampai 22. Jawab Yesus kepada mereka, "Rombak bait Allah ini, dan dalam 3 hari aku akan mendirikannya kembali." Lalu kata orang Yahudi kepadanya, 46 tahun orang mendirikan bait Allah ini, dan engkau dapat membangunnya dalam 3 hari? Tetapi yang dimaksudkannya dengan bait Allah ialah tubuhnya sendiri. Kemudian sesudah ia bangkit dari antara orang-orang mati, barulah teringat oleh murid-muridnya bahwa hal itu telah dikatakannya, dan mereka pun percayalah akan kitab suci dan akan perkataan yang telah diucapkan Yesus. Hari ini kita memperingati hari kebangkitan Yesus. Kebangkitan Tuhan kita. Di hari ini pula, ribuan tahun yang lalu, murid-murid Yesus tersadar bahwa semua perkataannya, semua yang Yesus katakan, itu terbukti benar-benar terjadi. Ini menandakan semua yang dikatakannya adalah benar. Semua yang keluar dari mulutnya adalah kebenaran. Tidak ada sedikit pun dusta dari mulutnya. Jika dia mengatakan, "Kamu sembuh," maka engkau sembuh. Jika saat ini ada di antara kita yang menyaksikan ibadah online ini, dan saudara merasakan di bagian tubuh saudara ada rasa sakit, percayalah bahwa Tuhan juga mau engkau sembuh. Saat ini kita bisa berdoa bersama-sama dengan iman dan yakin, percaya kepada Yesus. Kita mau berdoa. Saudara bisa pegang bagian yang sakit dengan tangan kiri saudara. Kita mau berdoa bersama. Tuhan, kami membawa setiap pribadi yang saat ini mengalami sakit di dalam tubuhnya. Kami mengklaim setiap perkataan-Mu bahwa Engkau adalah Allah yang benar, dan setiap yang Engkau katakan adalah suatu kebenaran. Ketika Engkau mengatakan kami sembuh, maka saat ini juga Engkau menjamah dan jadilah sembuh Tuhan. Dengan bilur-bilur-Mu di dalam nama Tuhan Yesus, Engkau sembuh, Engkau sudah sembuh. Terima kasih Tuhan. Amin. Saudara bisa menuliskan kesaksian saudara dan dikirim kepada nomor yang nanti di akhir ibadah ini akan ditayangkan, ditampilkan. Di situ saudara bisa memberikan kesaksian tentang kesembuhan yang saudara alami. Saudara, kita hanya butuh percaya. Kita hanya butuh percaya. Percaya sepenuhnya bahwa tidak ada Allah yang seperti Allah kita. Jangan ada keraguan sedikit pun. Kita percaya sepenuhnya. Berbeda dengan iblis. Kalau iblis di dalam Yohanes 8 ayat 44 dikatakan di situ bahwa dia adalah bapa pendusta. Di dalam dia tidak ada satu pun kebenaran. Dia semua yang dikatakannya itu adalah dusta. Dia akan menyebarkan setiap kebohongan, setiap dusta, setiap tipu muslihatnya untuk menyerang kita. Sehingga kita menjadi ketakutan, kita menjadi khawatir akan hari depan kita. Apalagi dalam keadaan pandemi yang seperti sekarang ini sedang terjadi. Dia akan bilang bahwa wabah ini akan menyerang kesehatanmu, menyerang anak-anakmu, keluargamu. Wabah ini akan membawa dampak bagi perekonomian keluargamu. Lihat pekerjaan-pekerjaan harus berhenti, harus terhambat dengan keadaan sekarang ini.
Lihat anak-anakmu gak bisa sekolah, gimana masa depan mereka? Mereka tidak akan memiliki masa depan. Itulah yang iblis katakan. Kamu pun gak bisa beribadah ke gereja. Kamu tidak bisa minta tolong pada Tuhan karena apa yang sedang terjadi ini. Virus ini menghalangi kamu dan kamu sudah tamat. Itulah yang akan dia serukan dan gaungkan supaya kita mempercayainya dan kita kehilangan rasa percaya kita kepada Tuhan. Kita mempercayai iblis, maka kita akan benar-benar mati, saudara. Tetapi berbeda dengan Tuhan. Tuhan Yesus memberikan kepastian. Tidak perlu khawatir tentang hari esok. Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi setiap kita yang mengasihi Dia. Dalam Roma 8 ayatnya yang ke-28, firman Tuhan mengatakan hal itu. Jadi percayalah bahwa Tuhan sudah mempersiapkan kita semua untuk kita bisa melewati musim yang berat ini. Supaya kita bisa melewati keadaan badai ini. Sehingga setelah badai ini berlalu, kita akan mendapati bahwa ada pelangi di situ. Bahwa ada pertolongan Tuhan, ada campur tangan Tuhan yang Tuhan tunjukkan kepada kita. Kita mendapati bahwa kita semakin baik keadaannya. Bukan menjadi buruk, tetapi semakin baik. Kesehatan saudara akan meningkat. Gimana enggak? Sekarang saudara memiliki standar kesehatan yang lebih. Sedikit-sedikit saudara akan cuci tangan, membersihkan tubuh saudara dengan semaksimal mungkin dengan seksama. Pola makan saudara juga semakin sehat. Istirahat saudara juga semakin sehat. Itulah mengapa kita akan mendapati tubuh kita sehat, segar, bugar. Amin. Sehat, segar, bugar. Setelah musim ini berlalu, kita juga akan mendapati bahwa hubungan keluarga kita akan semakin harmonis. Karena himbauan untuk di rumah saja itu membuat kita berada di rumah bersama dengan seluruh anggota keluarga kita. Kalau sebelum hal ini terjadi, suami, istri, anak dengan kegiatannya masing-masing di luar rumah, dengan kesibukannya masing-masing pekerjaan, arisan mungkin, ataupun juga kegiatan belajar, sekolah, dan lain sebagainya. Sekarang semuanya harus berada di rumah. Maka disitulah kesempatan untuk kita bisa menikmati kebersamaan. Meluangkan waktu yang sudah diberikan kepada kita ini untuk saling mendekatkan diri, saling memberikan perhatian satu dengan yang lain. Kalau dulu sibuk, sekarang bisa lebih banyak waktu untuk bersama-sama. Di situ Tuhan juga akan campur tangan dan kita akan mendapati bahwa keluarga kita semakin indah setelah badai ini berlalu. Perekonomian kita juga akan semakin baik. Saudara akan diberikan hikmat oleh Tuhan. Saudara akan diberikan kreativitas oleh Tuhan. Sehingga saudara akan menemukan ide-ide baru, sumber-sumber berkat yang baru yang Tuhan berikan. Yang sebelumnya saudara tidak pikirkan itu. Oleh karena itu saudara, Tuhan akan campur tangan dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan. Pendidikan anak-anak saudara akan semakin baik lagi karena mereka tidak hanya belajar di sekolah, tapi mereka juga bisa berada di rumah, belajar dari rumah, dan mengikuti kegiatan-kegiatan rumah. Karena skill atau kepandaian itu tidak hanya secara akademik, tetapi juga dalam keterampilan sehari-hari. Saudara bisa libatkan anak-anak saudara untuk bisa bertumbuh dengan utuh dan maksimal. Saudara juga tentunya akan mengalami bahwa dengan keadaan seperti sekarang ini, dihimbau untuk kita beribadah juga dari rumah. Kita jangan melihat itu sebagai suatu penghambat. Tapi kita harus memiliki sudut pandang yang benar. Bahwa justru Tuhan ingin mendorong kita untuk kita bisa memiliki, menemukan iman yang otentik, iman yang asli, iman yang sungguh-sungguh yang Tuhan mau.
iman yang tidak dipengaruhi dengan hal-hal dunia. Maksud saya adalah tidak dipengaruhi dengan gedung gereja, tidak dipengaruhi dengan alat musik, tidak dipengaruhi dengan setiap fasilitas yang ada di dalam gereja. Tidak dipengaruhi juga dengan harus berkumpul dalam jumlah yang banyak, maka lebih mantap gitu ya. Tidak, saudara. Saya sedikit mau cerita tentang pengalaman saya ketika saya ada di pedalaman. Waktu saya pelayanan, saudara bisa bayangkan di pedalaman itu listrik aja nggak ada. Jadi kalau sudah matahari terbenam, ya gelap adanya. Hanya memakai alat pencahayaan tradisional. Kalau mandi pun, itu nggak ada kamar mandi Bapak Ibu. Nggak ada yang punya kamar mandi di sana. Jadi semua mandi sama-sama satu kampung di sungai. Ya, mencuci juga di situ. Bahkan, maaf, buang air besar juga di situ. Jadi saudara, itu sangat sederhana, sangat terbatas. Bahkan saya ingat sekali, jadi saya harus menyesuaikan secepat mungkin ya, karena kalau tidak, ya saya nggak bisa melewati hari-hari dengan baik di sana. Bahkan ketika disuguhi makanan, itu ada namanya masakan ikan berkuah. Itu karena terbatasnya bumbu juga di sana, ikan dan air seperti air tidak ada warnanya, jadi air bening gitu ya saudara. Jadi seperti saya sedang makan ikan mentah atau nyedok dari sungai, ada ikan dan air sungai gitu. Itu pun juga saya harus menyesuaikan diri. Jadi saudara bisa bayangkan betapa terbatasnya di sana. Jauh dari bayangan keadaan kita beribadah di gereja saat ini. Mereka bahkan nggak punya bangku untuk duduk. Nggak ada listrik, tentunya nggak ada juga alat musik, keyboard maupun drum, ataupun yang lain, AC dan lain sebagainya. Tidak ada proyektor juga. Tetapi dengan bahkan gitar yang fals sekalipun, mereka dengan sepenuh hati sungguh-sungguh merindukan dengan rasa haus dan lapar akan kebenaran firman-Nya. Merindukan Tuhan untuk menjamah mereka. Dan itu terjadi saudara. Terjadi kebangunan rohani, terjadi lawatan Tuhan. Mereka dilepaskan dari setiap keterikatan okultisme bahkan. Karena di daerah Dayak sana banyak yang masih terikat dengan okultisme. Dan Tuhan begitu menyatakan kuasanya secara luar biasa. Nah itulah yang Tuhan sedang inginkan untuk gereja Tuhan. Yaitu kita semua. Untuk menemukan iman kita yang sesungguhnya. Esensi dari kepercayaan kita kepada Tuhan yang tidak dipengaruhi dengan apapun hal-hal yang secara lahiriah, jasmani dan dunia. Tapi esensinya adalah bahwa hubungan kita dengan Tuhan kita, dengan pencipta kita, dengan juru selamat kita, dengan Bapa surgawi kita, itulah yang sedang Tuhan inginkan untuk bertumbuh di dalam diri kita. Jadi kalau saudara memiliki kesempatan untuk saat ini menyaksikan bersama-sama ibadah online, pakai dengan sebaik-baiknya. Bersama dengan anggota keluarga saudara, dikumpulkan seluruhnya, bersama-sama menikmati, memuji, menyembah Tuhan, mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Nikmati bahwa Tuhan pun hadir menjamah keluarga saudara, di rumah saudara, dimanapun saudara berada menyaksikan ini. Jadi saudara, bahwa setiap kondisi yang terjadi saat ini, jangan mau untuk diputarbalikkan oleh iblis. Iblis tidak tahu hari esok Anda. Iblis tidak tahu bagaimana masa depan saudara. Hanya Tuhan yang tahu masa depan saudara. Ingat, sekali lagi,
Hanya Tuhan yang tahu masa depan saudara dan menjamin hari depan saudara. Asal kita percaya, asal kita taat pada Tuhan, maka Allah turut bekerja. Asal kita menaruh harapan kita pada Tuhan, maka Allah turut bekerja. Asal kita mengasihi Tuhan dengan sungguh-sungguh, maka Allah turut bekerja untuk mendatangkan kebaikan bagi kita semua. Haleluya. Amin. Mari kita berdoa bersama-sama. Tuhan, kami mengucap syukur untuk firman-Mu. Biarlah kuasa Roh Kudus-Mu yang akan menyertai kami, yang akan memeteraikan setiap kebenaran firman-Mu di dalam kehidupan kami. Sehingga kami, Tuhan, dapat menjalani hari-hari kami dengan kepastian, dengan kemenangan yang sudah Engkau jamin. Kami dapat menjalani hari-hari kami menjadi pribadi-pribadi yang lebih daripada pemenang, Tuhan. Kami percaya bahwa setiap kami, Tuhan, ada dalam tuntunan kuasa Roh Kudus-Mu. Setiap kuasa-kuasa kegelapan, setiap iblis yang ingin mencuri kebenaran firman-Mu, kami patahkan di dalam nama Yesus. Biar setiap kami bisa menangkap firman-Mu dan tertanam dalam hati kami, sehingga kami bisa bertumbuh semakin hari semakin kuat di dalam Engkau. Setelah musim ini berlalu, kami akan mendapati hidup kami semakin dekat dengan Engkau. Terima kasih Tuhan. Kami juga membawa doa bagi bangsa kami dan bagi dunia ini, Tuhan. Berkati dengan kekuatan yang daripada-Mu untuk setiap pemerintah, untuk tim medis dan sukarelawan. Dan Tuhan yang akan menjamah mereka, berikan hikmat untuk mereka memutuskan hal-hal yang penting, Tuhan. Sehingga kami dapat melewati masa ini dengan secepatnya, dengan sebaik-baiknya. Karena Tuhan campur tangan. Kami percaya bahwa bangsa kami adalah bangsa yang diberkati. Dan setiap kami gereja Tuhan adalah orang-orang yang dipilih Tuhan, adalah orang-orang yang diberkati oleh Tuhan. Kami menyerahkan ke dalam tangan kuasa-Mu, Tuhan. Umat pilihan-Mu diberkati oleh Tuhan. Saat ini, marilah saudara kita akan mengangkat tangan bersama-sama di hadapan Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Mulai hari ini, penyertaan Tuhan dan pemeliharaannya nyata atasmu. Dan sampai Maranatha, Tuhan datang kalian berdua. Di dalam nama Tuhan Yesus yang dikasihi Tuhan, katakan bersama-sama, amin, amin, amin. Haleluya, happy Sunday, Tuhan memberkati. Mari kita persiapkan persembahan kita dan kita doakan. Persembahan bisa langsung dibawa ke gereja dan di gereja akan disediakan tempat untuk persembahan tersebut. Dan saudara-saudara bisa mulai mempersembahkannya di pukul 8 pagi hingga pukul 8 malam. Setiap hari mulai dari hari ini. Tiba saatnya kita akan memberikan persembahan dengan ramah, antusias dan bersukacita. Haleluya. Haleluya. Yes, mari berdoa bersama-sama. Bapa, dalam nama Tuhan Yesus, saat ini kami siap memberi, menabur dalam pekerjaan Tuhan. Dengan penuh sukacita Tuhan kami memberi. Dan kami terus mendeklarasikan gereja kami terus bertumbuh tanpa batas, menjadi besar dan berkualitas, 1000 jiwa, 100 bless, membangun di atas tanah 5000 meter persegi dengan dana 15 miliar tanpa hutang. Tuhan mengirimkan pekerjaan di ladang Tuhan untuk tuayan yang banyak ini. Gembala sidang kami beserta dengan keluarga terus diberkati Tuhan dengan melimpah-limpah. Dan Kau juga akan memberkati Ibu Hana Anggar ini. Berkati hamba-Mu Tuhan, sehat segar bugar, diberkati dengan melimpah-limpah dalam nama Yesus. Seluruh jemaat Tuhan di tempat ini, Gereja Immanuel Gloria Jesus King, diberkati, melimpah, dan tidak ada yang miskin lagi. Terjadilah dalam nama Yesus. Dan siap memberi dengan bersukacita di dalam nama-Mu
yang penuh kuasa kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Mari yang percaya kepada Tuhan bersama-sama berkata, Amin.